Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3365, 3366, 3367. Perlu diketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berkultivasi, apalagi ketika kultivasi Anda menemui hambatan, Anda harus melalui petualangan, mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berpetualang itu. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah petualangan terbaik. Diyakini secara pasti akan banyak kultivator yang bisa menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis ini. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jindong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Jindong kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, kultivasinya akan meningkat pesat, kata Luo Souhai. Tuan, ada baiknya bagi adik perempuan junior untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang dewa dan iblis. Adik perempuan junior dapat berkultivasi lebih banyak dan meningkatkan dirinya sendiri. Jindong berkata pada Luo Souhai. Tapi, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Si untuk masuk sendirian. Luo Souhai menghela nafas dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir. Tuan Chen juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Chen untuk menjaga adik perempuan. Dengan kemampuan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja. Bagus, kata Jindong. Ketika Dev melihat ini, dia langsung tahu bahwa master dan muridnya menyuarakan sindiran ganda hanya agar dia bisa menjaga Luo Si. Akan sangat memalukan untuk mengatakannya secara langsung, jadi mereka berdua menyindir seperti ini saja. Jangan khawatir, Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu menjaga Nona Luo. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Oke, dengan kata-kata Tuan Chen, saya merasa lega. Jika Tuan Chen membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya, Lembah Roh Darah, akan wajib melakukannya. Luo Souhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari puncak roh darah datang. Kemudian Cheng Jinghui melihat ke arah Luo Souhai dan berkata, Kakak senior, keponakan tertuaku sangat lemah kekuatannya. Kamu berani membiarkan dia memasuki medan perang para dewa dan iblis. Kamu terlalu ceroboh. Apa kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus aku lakukan jika terjadi sesuatu pada keponakan tertuaku? Bahkan jika tidak ada bahaya, jika kamu bertemu dengan orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuaku, kupikir dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, putri kecil dari Lembah Roh Darah akan berbalik. Akan sangat tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Cheng Jinghui bertingkah aneh, seolah dia sengaja membuat marah Luo Souhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Si memerah karena marah, sementara mata Jindong membelalak. Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil paman dengan sopan. Apa kamu merasa lebih tua? Apa-apaan ini? Jindong ingin mengikuti Cheng Jinghui dan mengambil tindakan. Luo Souhai menghentikan Jindong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, segera keluar dari sini. Jangan mengira aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Luo Souhai marah dan berani menyentuhnya, Cheng Jinghui sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Shuiyi memandang Luo Si dan berkata, adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Ketika saatnya tiba, kakak laki-lakimu ini akan bersama adik perempuan. Liu Shuiyi memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. Liu Shuiyi, kamu lupa bagaimana lenganmu patah. Dengan Tuan Chen di samping kakak muda, jika kamu berani menyentuh kakak muda, Tuan Chen akan mematahkan anggota tubuhmu. Jindong mengancam Liu Shuiyi dengan keras. Tapi Liu Shuiyi tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu. Setelah Liu Shuiyi selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Shuiyi. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin dan wajah kurusnya tanpa ekspresi. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah. Meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, tetap bisa dirasakan aura mendominasi dalam dirinya.
Qi Peijia, melihat orang itu datang, Jindong hanya bisa mengerutkan kening. Luo Shouhai dan Luo Xi di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Saudara Jin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu mengenaliku. Orang itu memandang Jindong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita saling mengenal. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Jindong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, sementara Liu Shuei menatap Jindong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Jin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Dev bertanya pada Jindong. Dia adalah seorang kultivator biasa di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya, kata Jindong. Kultivator bebas? Dev tertegun. Dapatkah seorang kultivator bebas mencapai kondisi seperti itu? Dan menurut saya Anda mempunyai masalah dengannya? Dev bisa melihat kemarahan di mata Jindong. Jindong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luo Xi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuan bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kehormatan adik perempuan itu. Aku memukulinya dengan serius karena marah dan melemparkannya ke dalam gua penelan iblis. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Ini sungguh keterlaluan. Gua penelan iblis. Pada saat ini, Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu gua penelan iblis. Tuan Chen, gua penelan iblis hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama melewati gua penelan iblis, banyak dari mereka menghilang tanpa alasan, jadi seiring berjalannya waktu, gua itu disebut gua penelan iblis. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga akan menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Shouhai mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Peijia. Dia terluka parah dan dilempar ke gua penelan iblis, tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat. Ini agak keterlaluan, jika bukan karena terbukanya medan perang antara dewa dan iblis, Dev pasti ingin menjelajahi gua penelan iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Dev dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran air di sekitar retakan menjadi semakin kecil dan ringan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan kabut putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan keras, dan tak lama kemudian sebuah lorong terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan tepat ketika mereka hendak mencobanya, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju celah itu dengan cepat. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan kultivator yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah yang tertiup angin. Semuanya, jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin masuk tanpa izin, inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan, pemimpin Sekte Kong dari Sekte Xuanyin berkata dengan keras. Begitu Master Sekte Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan menuju ke celah. Namun kali ini tidak ada suara yang keras, terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token VIP, sehingga puluhan kultivator yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang masuk dapat memiliki keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Dev melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi yang mengenakan baju besi, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Peijia mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam senang saat melihat ini. Untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh Qi Peijia yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Dev melihat Qi Peijia masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Luo Xi. Luo Xi mengangguk, lalu mengikuti Dev dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat dan menuju ke bagian medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Chen akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja. Jindong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Shouhai mengangguk, lalu mengikuti Jindong dari atas lautan awan menuju Sekte Xuanyin. Ketika Dev membawa Luo Xi ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun. Ada banyak tulang di tanah yang telah tertinggal di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat dibedakan mana yang milik makhluk abadi dan mana yang milik iblis,
Tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, dapat diketahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang-tulang ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa pemilik tulang-tulang ini adalah makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang-tulang ini dapat digunakan untuk membuat senjata, pasti akan menjadi senjata yang sangat kuat. Luo Xi melihat tulang-tulang itu berserakan di tanah dan tidak merasa takut, malah dia bersemangat dan ingin mengambil tulang-tulang itu untuk digunakan sebagai senjata. Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kita akan melanjutkan petualangan? Segera buang. Dev meminta Luo Xi membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Ketika Luo Xi melihat ini, dia hanya bisa membuang tulang yang dia ambil. Dev melihat sekeliling, langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Dev tidak tahu apakah orang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa ruangan. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya terbatas. Kesadaran spiritual Dev hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencari harta karun di sini secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Dev tahu bahwa waktu sangat berharga, dan akan sia-sia jika mereka berdua berburu harta karun bersama. Jika dua orang bertindak terpisah, mereka dapat menjelajahi area terluas dalam waktu singkat. Dan tidak ada orang di sekitar sini, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Itulah mengapa Dev menyarankan ini. Oke, Luo Xi mengangguk, mengambil slip giok dan berangkat ke satu arah. Dev juga menemukan arah dan mengambil langkah maju.